Selamat malam pagi dan teman-teman, nama saya Chandra Musa Kotasi. Pada kesempatan ini saya sebagai program kelompok saya akan menjelaskan tentang bagian dari saya, itu tentang menjelaskan tentang produk yang mengatributkan fungi dalam bahannya. Ini adalah totole. Ya, bentuknya seperti serbuk-serbuk ini juga. Kalau sekilas dari sini kayak garam, dia karena mirip MSG, karena emang penggunaannya juga mirip dengan MSG. Nah, jadi totole itu, serbuk-serbuk ini adalah salah satu istilahnya bahan penyedap makanan alami. Jadi bukan MSG, tapi MSG alami lah istilahnya. Belakangan ini totole ini sering digunakan sebagai alternatif MSG karena MSG lebih sehat hitungannya, dan dalam penggunaannya totole ini bisa memberikan rasa gurih kepada masakan yang biasanya bisa didapat dari dari bahan-bahan daging kan, dari kaldu daging itu kan terasa gurih gitu. Nah, kaldu dari totole ini juga terasa gurih. Makanya juga totole ini belakangan juga sering digunakan para orang-orang yang menganut vegan sebagai alternatif dari penggunaan daging itu juga. Dan jika kita bandingkan dengan penggunaan MSG, totole ini jika kita memberikan rasa gurih kepada kuah masakan itu, menurut penelitian ahli-ahli gizi tertentu, kita hanya memerlukan setengah sendok makan totole dibandingkan dengan 1 sendok makan MSG, monosodium glutamat, untuk memberikan rasa gurih pada masakan, yang tentunya ingat bahannya sendiri adalah bahan alami gitu kan ya, adalah alternatif yang lebih sehat dan lebih tepat bagi hidup kita sekarang. Nah, sekarang kita masuk pembahasannya. Sebenarnya jamur totole itu bukan nama jamur sebenarnya. Totole itu, atau sebetulnya jamur totole ini adalah serbuk yang terbuat dari kaldu-kaldu yang telah diekstrak dari jamur yang menjadi bahan pembuatnya. Itulah mengapa alasannya juga jamur ini bisa memberikan rasa gurih kepada masakan. Karena jika kita membandingkan kaldu daging dan kaldu sayuran kan, kaldu daging itu kan terasa lebih gurih. Kenapa? Karena daging itu mengandung banyak glutamat. Nah, jika dalam keluarga sayuran, ada sayur-sayuran biasa terbuat dari daun dan jamur itu memiliki kandungan glutamat yang lebih banyak dari sayuran biasa. Sehingga jika sebenarnya kita masak dengan jamur, maka jamur akan memberikan rasa gurih dibandingkan dengan rasa yang diberikan sayuran biasa. Itulah mengapa totole ini menggunakan kaldu-kaldu jamur yang diekstrak, ditambahkan dengan zat-zat kimiawi seperti guanilik dan inosinic untuk merangsang keluarnya glutamat itu dari jamur itu sendiri, sehingga pada nantinya ketika totole ini digunakan itu mengeluarkanlah rasa-rasa gurih tersebut itu dari mengeluarkan rasa gurih-gurih tersebut pada makanan tersebut. Nah, sekarang kita masuk pembahasan jamur apa sih yang diambil itu ekstraknya sehingga menjadi serbuk-serbuk totole seperti ini. Namanya adalah jamur merang atau Volpariella volvacea. Nah, kita akan membahas tentang klasifikasinya secara singkat dan sederhana. Ini dia slide-nya. Nah, ini dia klasifikasinya. Jadi jamur Volpariella volvacea atau jamur merang atau dalam Inggrisnya disebut Stromarsup ini termasuk dalam induk fungi. Tentunya karena ini jamur bukan masuk divisi Basidiomycota, bukan masuk dalam kelas Agariomycetes. Yang ini Agariomycetes ini sebenarnya dari ini fungi, ini merefleksikan fungi, ini Basidiomycota, ini Agariomycetes, masuk ordo Agaricales, famili Rutaceae, dan masuk dalam genus Volpariella. Lalu akhirnya inilah jamur merang itu sendiri, Volpariella volvacea. Nah, mengapa sih jamur merang ini dipilih menjadi bahan yang digunakan sebagai bahan dasar jamur totole ini? Sebenarnya kan kalau kita mengingat prinsip bahwa jamur mengandung kandungan glutamat yang lebih besar daripada sayuran biasa, jadi kenapa jamur merang? Karena jamur merang itu mudah diproduksi di negara-negara agraris seperti negara Indonesia ini. Alasannya apa? Negara agraris kan pasti memerlukan banyak pangan ya, pasti memproduksi banyak pangan setiap tahunnya. Nah, untuk setiap pangan yang diproduksi kan pasti ada bagian yang nggak diambil gitu, sisa bangkainya. Sederhananya gini, ketika kita panen padi gitu kan, yang kita ambil kan berasnya, tapi bukan bulir-bulir padinya itu kan. Nah, bulir-bulir padinya itu kan dikumpul dalam inilah yang disebut dengan straw pads ini atau straw pads inilah. Nah, apa yang menjadi bangkai-bangkai tumbuhan untuk dipanen seperti ini adalah habitat yang sempurna
bagi Volvariella volvacella. Itulah mengapa istilahnya ya, penumbuhan dan penanaman jamur ini mudah, karena ketika kita misalnya bagi para petani ketika selesai dengan panen padi, sekarang saatnya panen jamur ini. Jadi ada dua komoditas ya, di komoditas ekonomi begitulah. Sudah kenapa jamur ini hidupnya di bangkai-bangkai tanaman seperti ini? Ini karena ekologi asli jamur ini berupa saprotropik, yaitu lingkungan bangkai organik yang sedang terdekomposisi, yaitu seperti bulir-bulir padi ini. Itu adalah habitat aslinya jamur ini, atau di mana habitat jamur ini bisa bertumbuh dengan subur, dan juga makanya jamur ini mudah dibudidayakan dalam lingkungan tertentu. Jadi sengaja gitu dikumpulin bulir-bulir padi, baru disebarlah sporanya itu di situ. Jadi itulah habitat untuk panen jamur ini. Makanya ini adalah jamur yang mudah karena komoditasnya mudah didapatkan, mengingat kita negara agraris yang pasti memproduksi banyak habitat jamur ini, yaitu bangkai-bangkai tanaman. Nah, jika kita ingin tahu sebenarnya struktur si jamur merang ini, si straw mushroom ini seperti apa? Nah, ini ciri-ciri sederhananya. Jadi jamur merang ini memiliki gills pada bagian himenium ya. Inilah kayak gills-gillsnya ini, garis-garis ini. Ini dia salah satu ciri-ciri dasar dari jamur merang ini. Nah, jamur merang ini juga membentuk topinya itu atau capnya itu dengan berbentuk kerucut atau berbentuk umbonet atau seperti payung inilah yang terbuka gitu. Nah, terus ada ciri-ciri lain itu stripe atau batang pada jamur ini memiliki volva. Itu kayak ada bukusan di bawahnya gitu. Itulah salah satu ciri fisika juga. Terus jamur ini dia itu attachment of lamellanya itu berbentuk free, menggantung gitu, kayak ya menggantung itu lah istilahnya. Karena kan dari bentuk dari sini itu kayak lemes saja itu menggantung. Jadi dia lah himeniumnya itu free, the free himenium pada jamur ini. Salah satu dan ciri dasarnya satu lagi adalah bahwa spora jamur ini itu berwarna salmon. Karena setiap jamur itu sporanya berwarna beda-beda. Ini adalah hasil spore print atau sidik spora dari jamur ini yang bentukan yang asli dasar berikutnya. Jadi sporanya itu berwarna salmon. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara reproduksi jamur ini. Secara reproduksi jamur ini sederhana, sebagaimana jamur seperti biasa dan tumbuhan seperti biasa itu bereproduksi secara aseksual melalui penyebaran spora. Jadi kan spora itu seperti kayak butiran-butiran kecil yang nanti terbawa di udara gitu, nanti akan mendarat di tempat-tempat tertentu yang dimana itu media bertumbuh spora itu yang dicarinya, atau media bertumbuh spora itu sederhananya. Nah, jadi pada bagian gills di himenium ini yang tertunjuk di sini, itu jika ditempel pada kertas, misalnya kita copot tangkainya, kita tempel bagian yang ininya aja pada kertas, akan membentuk ini. Jadi ketika kita angkat itu akan membentuk seperti cap inilah sidik jari spora itu. Jadi spora-spora tersebut terdapat pada bagian-bagian ini, pada gills ini, di bagian himenium ini. Nah, seiring dengan berjalannya waktu dalam periode hidup jamur ini, spora-spora ini akan kayak retik-retik turun dari jamur ini dan terbawa udara ke tempat di mana spora-spora itu akan bertumbuh dan menjadi jamur lain dan jadi media pertumbuhan sederhana. Itulah ya cara reproduksinya, yaitu melalui spora. Jadi ya walaupun jamur reproduksi ini tuh sebenarnya dalam spore print ini terdiri dari banyak sekali serbuk gitu. Jadi untuk membentuk kayak satu garis ini terdiri dari serbuk spora yang bisa dibilang tak terhitung lah jumlahnya gitu. Tapi kan yang bertumbuh hanya sedikit karena media dapat ditumbuhi spora itu juga terbatas. Itulah juga menjelaskan tentang mengapa dari sekian banyak spora ini yang bertumbuh cuma sekian itu, karena ya yang mencapai medianya juga cuma sekian. Nah, sederhana seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya berbagi dan jelaskan kepada kita semua, itu tentang tentang jamur merang sebagai bahan dasar jamur totole. Jadi satu jamur totole yang bukan jamur sebenarnya itu berbahan dasar jamur merang. Nah, itulah pengetahuannya untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.
aku akan menjelaskan tentang protista mirip tumbuhan, yaitu nori yang terbuat dari rumput laut. Tapi sebelum itu aku akan jelasin kalau misalnya rumput laut itu dibagi atas 3 kelompok besar. Yang pertama itu ada ganggang hijau atau chlorophyta, yang kedua itu ada ganggang coklat atau phaeophyta, dan yang ketiga itu ada ganggang merah atau rhaidophyta. Nah, kelompok ini biasanya habitatnya itu ada di air laut dan di air tawar. Kalau misalnya yang di air laut, alga ini menghasilkan oksigen sebagai hasil fotosintesisnya. Nah, setelah itu banyak mamalia laut yang akan memakan alga itu sebagai sumber nutrisinya. Itu salah satu fungsi dari alga tersebut. Nah, kali ini aku akan tunjukin salah satu hasil produk olahan makanan dari protista mirip tumbuhan ini, yaitu mama suka rumput laut kering panggang nori rasa telur asin. Nah, setelah melakukan beberapa research, klasifikasi dari nori ini, kingdomnya itu Plantae, divisinya itu Rhodophyta, kelasnya itu Bangioviceae, ordonya itu Bangiales, familinya itu Bangiaceae, genusnya itu Porphyra. Nori ini adalah bahan makanan berupa lembaran rumput laut yang dikeringkan. Nori ini biasanya digunakan sebagai hiasan dan penyedap berbagai macam masakan Jepang. Contohnya lauk pauk sewaktu makan nasi, sama bahan makanan ringan seperti senbei. Nah, bahan baku dari alga jenis Porphyra seperti ini adalah Porphyra pseudolinearis ueda yang dikenal sebagai iwanori dan Porphyra yejoenensis ueda. Nah, walaupun warnanya ini tidak dapat dijadikan sebagai pegangan kualitas, tapi lembaran nori berkualitas tinggi biasanya itu berwarna hijau kehijauan. Di samping itu kita juga harus tahu cara pembuatan nori. Cara pembuatan tradisionalnya itu rumput laut hasil panen ditumbuk sampai menjadi bubur. Lalu bubur laut itu dilebarkan seperti kertas di atas papan yang dijemur di bawah sinar matahari. Lalu setelah itu nori akan dibiarkan hingga kering. Setelah itu, lembaran nori akan diletakkan di papan pemotong mekanik menjadi potongan yang berukuran 0,5 hingga 1 cm. Lalu, akan dimasukkan lagi ke dalam sebuah wadah dengan perbandingan nori banding air, yaitu 1:10 dengan maksud agar membuat campuran nori air yang cukup homogen. Setelah itu, campuran potongan air nori ini selanjutnya ditebar ke dalam baki-baki stainless yang berukuran 30 x 15 cm dengan alas bagi memiliki lubang-lubang berukuran 0,2 sampai 0,5 mm, di mana fungsinya untuk melewatkan atau memisahkan air dari lembar nori secara merata pada permukaan baki. Nah, baki-baki berisi campuran air nori ini kemudian dikeringkan pada ruang pengeringan setelah airnya menetes habis. Semua pekerjaan proses yang dilakukan dengan sistem ban berjalan. Setelah kering, lembaran nori tipis ditempatkan pada papan pemotong dan dipotong menjadi lembaran nori kering berukuran 7,5 x 5 cm. Lembaran nori kering ini lalu yang telah dipotong kemudian dikemas dalam plastik kedap dalam kemasan dus untuk dijual, dan jadilah nori kering yang dapat kita beli di Indomaret. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, yang pertama kita membuat agar-agarnya dulu, media agarnya. Alat dan bahannya itu ada bahan-bahannya. Pertama ada gula, ada agar-agarnya, agar-agar yang enggak berasa dan berwarna putih. Itu kira-kira mereknya yang disarankan merek Swallow Grass. Terus ada air. Nah, alat-alatnya nanti ada panci dan ada sendok. Kita masuk ke cara pembuatan. Pertama, tuangkan airnya.
Kemudian masukkan agar-agarnya. Baru masukkan gulanya. Baru hidupkan kompornya. Nyala. Oke, baru kita aduk. Aduk-aduk terus sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih begini, kita matikanlah kompor. Lalu ini kita pindahkan ke kontainernya. Lalu ini kita tutup, kasih setelah segini aja biar udaranya keluar, sama biar nggak terlalu terkontaminasi sama bakteri udara di luar. Nah, kalau kira-kira udah sampai agak keras kayak gini, kita ambil dari mulut bakterinya. Nah, baru kita buat ke sini. Ingat posisinya itu agak ke atas di sini. Nah, baru tutup. Nah, baru kita simpan ini ke tempat yang hangat dan sejuk. Jangan lupa dilakban. Berikut adalah penjelasannya. Pertama-tama, kenapa kita menggunakan media agar? Penggunaan media agar ini kita gunakan karena media agar itu sulit didegradasi oleh mikroorganisme. Yang kedua, karena agar-agar itu menyediakan unsur-unsur yang diperlukan dalam pertumbuhan bakteri, seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfat. Dari percobaan yang telah dilakukan, bisa ditarik kesimpulan percobaan berhasil. Bakteri berhasil tumbuh dari wadah tersebut karena dari wadah tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, bau yang tidak sedap ini menandakan kehadiran atau adanya bakteri di tempat tersebut. Bakteri yang ada tersebut namanya adalah bakteri Streptococcus salivarius. Bakteri ini merupakan salah satu bakteri gram positif. Bakteri ini berbentuk bulat oval dan membentuk rantai pendek ataupun panjang ataupun hanya berpasangan. Bakteri ini biasanya berada dalam rongga mulut atau bagian atas pernafasan manusia. Bakteri ini merupakan bakteri yang berkembang secara aseksual, dan bakteri ini juga merupakan bakteri yang heterotrof, yang artinya bakteri ini tidak bisa membuat makanannya sendiri. Bakteri ini juga dapat diklasifikasikan sebagai bakteri yang anaerob, yang berarti bakteri ini bisa hidup tanpa udara sekalipun. Bukan berarti jika ada udara, bakteri ini mati, karena kan kalau di mulut udara bisa bebas masuk. Perkembangan bakteri ini akan lebih cepat jika tidak ada udara. Bakteri ini merupakan bakteri yang bersifat patogenik oportunistik, yang artinya bakteri ini hanya akan menyerang pada orang-orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Bakteri ini juga bisa masuk dan berkembang di dalam darah jika terjadi kecelakaan dental atau kecelakaan dalam perawatan gigi, seperti ketika sikat gigi atau misalnya mencabut gigi atau operasi gusi dan semacamnya. Taksonominya yang pertama, domainnya itu prokariot, kingdomnya bakteria,
filumnya Firmicutes, kelasnya Bacilli, ordonya Lactobacillus, familinya Streptococcacea, genusnya Streptococcus, dan nama spesiesnya Streptococcus salivarius. Sekian penjelasannya. Terima kasih. Corynebacterium spp. C. diphtheriae adalah makhluk anaerobik fakultatif dan gram-positif, ditandai dengan tidak berkapsul, tidak berspora, tidak bergerak, dan berbentuk batang 1 hingga 8 nanometer dan lebar 0,3 hingga 0,8 nanometer. Difteri ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. 1. Anterior nasal difteri. Biasanya ditandai dengan keluarnya cairan hidung mukopurulan. Yang kedua, pharyngeal dan difteri tonsilat. Tempat yang paling umum diinfeksi yaitu faring dan tonsil. Awal dari gejala yaitu malaise, sakit tenggorokan, anoreksia, dan demam yang tidak terlalu tinggi. Yang ketiga ada difteri laring. Difteri laring dapat berupa perpanjangan bentuk faring. Gejala termasuk demam, suara serak, dan batuk menggonggong. Kemudian yang keempat ada difteri kulit. Difteri kulit ini cukup umum di daerah tropis. Infeksi kulit dapat terlihat dari adanya ruam atau ulkus dengan batas tepi dan membran yang jelas. Situs lain yang dapat terlibat yaitu selaput lendir dari konjungtiva dan daerah vulvovagina, serta kanal auditori eksternal. Kebanyakan difteri yang komplikasi ini berujung kematian disebabkan oleh karena toksin. Di alam, Corynebacterium diphtheriae terdapat dalam saluran pernafasan, dalam luka-luka, pada kulit orang yang terinfeksi, atau orang normal yang membawa bakteri. Bakteri disebarkan melalui droplet atau kontak dengan individu yang peka. Bakteri kemudian tumbuh pada selaput mukosa atau kulit yang lecet, dan bakteri mulai menghasilkan toksin. Pembentukan toksin ini secara in vitro terutama bergantung pada kadar besi. Bila ikatan disulfida dipecah, molekul dapat terbagi menjadi 2 fragmen, yaitu fragmen A dan fragmen B. Fragmen B tidak mempunyai aktivitas tersendiri, tetapi diperlukan untuk pemindahan fragmen A ke dalam sel. Fragmen A menghambat pemanjangan rantai polipeptida jika ada NAD dengan menghentikan aktivitas perpanjangan EF2. Diduga bahwa efek nekrotik dan neurotoksik toksin difteria disebabkan oleh penghentian sintesis protein yang mendadak. Jadi bakteri ini termasuk ke dalam kingdom Bacteria, filum Actinobacteria, ordo Actinomycetales, famili Corynebacteriaceae, genus Corynebacterium, spesies C. diphtheriae. Bakteri pada kulit kepala. Bakteri pada kulit kepala yang kami temukan yaitu Staphylococcus aureus, di mana yang pertama kali kita bahas yaitu mengenai klasifikasinya, yaitu berdomain Bacteria, kerajaan Eubacteria, filum Firmicutes, kelasnya Bacillus, ordonya Bacillales, familinya Staphylococcusae, genusnya Staphylococcus, dan spesiesnya Staphylococcus aureus. Yang kemudian yaitu untuk perkembangannya. Perkembangbiakannya sendiri, bakteri Staphylococcus ini berkembang biak secara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan biner seperti bakteri pada umumnya, dengan kecepatan pembelahan sekitar 0,47 jam atau sekitar 27-30 menitan, di mana pembelahan biner ini berlangsung dengan interval yang teratur.
dengan penambahan atau kelipatan secara eksponensial. Yang kemudian yang akan kita bahas yaitu sedikit mengenai Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus merupakan bakteri bergram positif di mana hal ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, menghasilkan pigmen kuning, sistem pernapasannya pada bakteri bersifat anaerob fakultatif, tidak menghasilkan spora. Bentuk pada bakteri ini adalah bulat-bulat dan berkelompok dengan diameter sekitar 0,8 sampai 1 mikrometer. Oke, untuk lebih rincinya perkembangbiakannya yaitu terdiri dari fase-fase pembelahan biner pada bakteri ini, yaitu tahap pertama yaitu kromosom melekat pada membran sel dan terjadi penggandaan kromosom. Yang kedua, membran dan dinding sel memanjang sehingga bakteri menjadi 2 kali ukuran semulanya. Yang ketiga, munculnya sekat diikuti oleh pertumbuhan dinding sel yang melintang. Dan yang terakhir yaitu terbentuknya 2 sel yang baru dan identik dan berlanjut secara eksponensial.